jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Ya, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah sholat duha magnet rezeki. Alhamdulillah. Nah, mungkin buat jamaah yang di rumah yang udah penasaran tadi, yang udah menyiapkan juga catatannya, bahkan menyiapkan sajadahnya nih. Kalau gitu langsung aja kita minta guru kita ya. Langsung aja minta dijelaskan dan juga sekaligus prakteknya. Boleh nih bagaimana caranya tata cara sholat duha yang baik dan benar nih Bib. Mohon izin silakan. Tafadhol Bib. Baik, izin Habib Usman. Saya udah siapin sejadah juga Bib. Oh iya baik. Makasih banyak Mas Fadli ngerepotin ini. Masya Allah, dapat pahala Mas Fadli pagi-pagi. Amin. Matur nuwun. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam apa yang tadi saya sampaikan, ya saya jelaskan ya bahwa di dalam segala hal kalau kita ingin dikabulkan sama Allah, kita ingin supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita, itu ada dua sisi, yaitu sisi zahir dan sisi batin. Berapa banyak orang yang menanya kepada saya, ya baik Instagram dan sebagainya, Habib saya sudah sholat duha tapi kok tidak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang belum kita penuhi. Baik, saya ingin menyampaikan, pertama, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, ketika kita mau melaksanakan sholat, kita melakukan wudhu. Pada saat wudhu, ingat sisi batinnya. Apa itu sisi batinnya? Yaitu kita membersihkan seluruh anggota wudhu kita, bukan hanya badannya. Ketika kita mengusap, pertama kumur-kumur, itu adalah kita meniatkan untuk mulut kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bersih wudhu kita. Kemudian ketika kita istinsyak, masukkan air ke hidung, begitu juga hidung jangan digunakan untuk hal yang bermaksiat kepada Allah. Dan begitu seterusnya, wajah kita, ya, itu situ ada telinga, tangan kita, kaki kita, itu kita niatkan. Lalu setelah itu, kemudian kita berdiri untuk melakukan salat. Ya. Pertama adalah kita berniat. Saya tidak akan membahas tentang masalah lafaznya. Ya, apakah kita katakan usolli sunnat ad-duha lillahi ta'ala, atau usolli sunnat ad-duha mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala, atau usolli sunnat ad-duha mustaqbilal ka'bah lillahi ta'ala. Baik kita lafazkan maupun kita baca secara sir, ya, di dalam hati kita, bukan itu. Intinya ketika membaca itu hadirkan hati kita berniat. Ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kemudian setelah kita berniat, kita mengangkat tangan kita. Lalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Saya tidak membahas apakah setentang telinga ataukah setentang dada. Ya, dua-duanya ada dalilnya. Tapi yang saya bahas adalah sisi batinnya. Apa? Ketika mengucap Allahu Akbar itu kita betul-betul merasakan Allah itu yang paling besar. Ya. Saudaraku yang saat ini sedang isoman kena COVID, yang sedang di rumah sakit kena COVID, kita niatkan Allah itu lebih besar daripada COVID itu. Ya, yang sedang kena musibah di wartegnya, di warungnya, di tokonya, nggak punya pekerjaan, kita niatkan Allah itu lebih besar dari itu. Ya, kalau kita sudah seperti itu, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan niat kita, keinginan kita. Ya, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita membaca doa iftitah. Saya tidak akan membahas apa kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila, atau kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, atau kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, atau kita baca subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Apapun yang kita baca, kita resapi apa yang kita baca itu. Ya. Supaya apa? Supaya Allah itu betul-betul memandang sama kita. Ada seorang salaf, ya, namanya Imam Ali Zainal Abidin, ya. Beliau adalah cicit dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan beliau itu kalau berdiri untuk sholat, ya sholat sunnah atau sholat fardu, wajah beliau itu pucat pasi. Ya. Lalu ditanya sama orang, kenapa wahai cicit Rasulullah engkau seperti itu? Lalu dia jawab, tahukah kalian kepada siapa saya menghadap? Pada Allah, pencipta seluruh langit dan bumi. Ya. Nah, ketika kita merasakan suasana batin seperti itu, maka insya Allah sholat kita diterima, niat kita diijabah, kebutuhan kita dicukupi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu takwa kepada Allah, siapa yang takwa kepada Allah dikasih jalan keluar dari semua kesulitan yang dia hadapi, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih juga rizki dari arah yang dia tidak duga-duga. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal betul sama Allah, Allah cukupi sepenuhnya. Ya.
Innallaha balighu amri. Allah sudah tetapkan keputusannya. Ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah catat segala sesuatu itu. Kebutuhan kita, kebutuhan istri kita, anak kita, seluruhnya. Ya. Maka ketika kita salat duha pun, itu kita betul-betul sisi batinnya kita hadapkan kepada Allah. Dengan cara seperti itu, kita kemudian ruku, sujud dan seterusnya. Insya Allah kita semua, doa kita, solat kita, zikir kita diterima oleh Allah dan dicukupi segala kebutuhan kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin, alamin. amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Nggak apa-apa Bib, sini Bib. Nanti saya yang beresin ya. Hatur Ini terima nuhun. kasih banyak. Jadi kita bicara masalah tentang sholat duha ini, kadang-kadang orang cuma melakukan sholat itu cuma karena apa ya? Lahirnya aja yang sholat. Lahirnya aja yang Batinnya sholat. Tapi kemana-mana. nggak ada yang hatinya ini nggak ngikut sama sekali batinnya nih. Itu yang Nah, kita ini pelajaran perbaiki. banget buat kita. Mungkin bukan cuma hanya sholat sunnah tadi ya seperti dijelaskan oleh guru kita, tapi sholat fardu pun kita banyak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Mulai hari ini mudah-mudahan ya insya Allah ya, sama-sama kita lebih tingkatkan lagi bagaimana caranya kita menghadap Allah ini. Kalau bisa hadirkan hati kita ini benar-benar sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah luar biasa Bib ilmunya. Terima kasih Amin ya Allah, ya Rabbal banyak.